Asatidzah, bunda-bunda saleha, teman-teman Ibu Imelda yang sudah seminggu nggak tidur ya Bu ya, agar acaranya sukses terlaksana. Bunda-bunda saleha dan anak-anak bunda yang di belakang sedang sa'i dan tawaf. Marhaban talabul ilmi. Sudah, Ya. maaf ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ar-Rahman alamal Qur'an khalaqal insan alamakul bayan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang begitu sayang sama kita. Begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah curahkan ya Bunda ya, yang gak mungkin sanggup kita menghitungnya. Dan nikmat yang termewah, nikmat yang termahal, nikmat apa Ibu? Nikmat iman. Karena maling juga sehat Bu. Penjahat sehat nggak? Sehat. Kalau nggak sehat sakit ya nggak jahat ya. Koruptor sehat nggak? Sehat. Tapi sehatnya karena imannya bermasalah atau mungkin nggak ada iman, maka nikmatnya dipakai untuk maksiat. Mudah-mudahan kita Allah mampukan menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Karena Allah pencipta, Khaliq, beda dengan makhluk, dengan ciptaan. Kalau ciptaannya kita nih, saya dikasih minum, Bunda minum Bunda, terus saya bilang makasih. Terus tadi Bunda bilang apa? Sama-sama gitu ya. Nah kalau sama pencipta, sama Allah nggak begitu. Kalau kita bilang ya Allah terima kasih, dikasih nikmat sehat, dikasih nikmat kajian, nikmat silaturahim, nikmat ukhuwah. Allah jawabnya apa? Mau apa lagi? La in syakartum la azidannakum. Jadi kalau kita bersyukur nih sama Allah, ya Allah, alhamdulillah, masya Allah, terima kasih banyak ya Allah. Allah jawabnya bukan sama-sama. Allah jawabnya mau apa lagi, insya Allah. Makanya kita kepengen jadi makhluk yang bersyukur ya. Karena yang bersyukur cuma sedikit. Banyak yang memuji Allah, mengucapkan hamdalah, tapi pakai tapi, pakai si, alhamdulillah sih gitu. Alhamdulillah tapi gitu. Kalau kita insya Allah enggak, kita insya Allah termasuk orang-orang yang sedikit, orang-orang yang bersyukur. Karena kalau kita mampu bersyukur, Allah akan tambah nikmat kita. Kalau kita bersyukur nih bisa sehat, hujan-hujan tetap datang ke kajian, duduk di kajian-kajian, duduk di taman-taman surganya Allah. Ini Raudatul Jannah. Pengajian, kajian-kajian ilmu itu adalah tempat-tempat yang didoakan para malaikat, dicurahkan keberkahan, disebut-sebut nama kita di sisi makhluk Allah yang mulia, para malaikat. Jadi masya Allah, mudah-mudahan kita bisa mensyukuri nikmat silaturahim kita, nikmat ilmu kita dengan menjalankan apa yang kita tahu. Artinya ilmu yang ada pada kita itu bermanfaat. Karena kalau kita tahu wawasannya bertambah, mungkin gelarnya banyak tapi nggak diamalin, jadi nggak bermanfaat. Kalau kita bilang la targhab wa la tajannah, jangan marah tempatmu di surga. Tapi berapa banyak orang yang tahu hadis ini bahkan sudah hafal, nggak mau menata marahnya, suka sekali marah. Mengikuti hawa nafsunya, keinginannya. Padahal udah tahu ilmunya. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita kalau mau masuk surga, kalau tempat kembali kita surga itu jangan marah. Lantar gok, karena ada 3 pintu setan, ya, godok, marah, syahwat, nafsu, dan goflah, lalai. Kita lalai, dikasih nikmat, tapi dipakai maksiat. Itu lalai. Dikasih pendengaran, penglihatan, hati, tapi nggak dipakai untuk beribadah. Dikasih pendengaran, dipakai untuk dengerin gibah. Ya kan, KDRT loh. Kayaknya bercerai. Itu gibah itu. Padahal benar.
Bukannya gosip, benar, tapi itu gibah. Yang dosanya seperti dia berzina dengan ayah kandungnya. Gitu. Disuruh makan babi, oh nggak mau, haram. Pakai riba, gila, nggak mau, tuh dosa besar. Tapi gibah itu lebih parah daripada riba. Gitu. Kalau kita tahu ilmunya dan ilmunya bermanfaat, kita nggak mau, kita puji rapat-rapat. Dibilangin sok alim juga nggak apa-apa daripada sok kafir. Dia bilang sok suci juga, ya masa nggak mau sih, nggak mau, kita kan manusia biasa. Ini talbis iblis nih, yang selalu buat kita uzur, kita kan manusia biasa, nggak apa-apa lah, lumrah. Nggak lumrah. Kita diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ibadah yang Allah perintahkan bukan hanya di dalam kajian, bukan hanya di atas sajadah. Perintah yang Allah perintahkan kepada kita itu mulai dari kita bangun sampai kita tidur, sampai kita bertemu dengan Allah. Makanya kan kalau bangun tadi pagi, bangun ngapain, Bu? Hah? Kok sholat? Kan belum wudu, belum bersuci, baru bangun nih, buka mata ngapain? Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amata. Kenapa? Karena Allah berikan nikmat kita kesempatan untuk menambah bekal amal soleh. Allah berikan kesempatan untuk bertaubat. Kita kan tempatnya salah dan hilaf kan? Kullu bani Adam khata. Anak cucu Adam tempatnya salah, tempatnya hilaf. Tapi wa khairu khata, yang terbaik tuh yang gak suka bikin salah, yang suka hilaf, at-tawabin, orang yang segera bertaubat. Karena walaupun kita sering ngaji, kita bermohon kepada Allah agar Allah mampukan kita mengamalkan ilmu-ilmu yang datang dari kajian, kita tetap manusia ciptaannya, bukan malaikat. Jadi punya potensi hilaf. Tapi yang terbaik dari yang suka hilaf itu dia bertaubat dan dia berjanji dia nggak mau bikin lagi. Nah, mudah-mudahan kajian pertemuan peringatan Isra Mi'raj ini bukan hanya sekedar peringatan hari besar agama saja, bukan hanya kegiatan rutinitas setiap tahun, tapi mudah-mudahan peringatan Isra Mi'raj ini menjadikan kita, membuat kita berpikir, kita jadikan momentum untuk mengevaluasi sejauh mana perjalanan hidup kita, sejauh mana, semampu apa kita dengan sholat kita itu kita mi'raj. Karena salat itu mi'rajnya orang-orang mukmin. Kita tuh kalau salat nggak di sini, Bu. Karena perintah salat itu apa? Untuk apa salat? Untuk mengingat Allah. Wa aqimi shalat li zikri. Jadi salat itu bukan untuk melamun atau untuk ingat-ingat kunci di mana. Oh ya, kuncinya di situ. Salat itu bukan untuk mikir, entah masak apa ya, aduh saya belum dipanasin. Ada orang yang sholat tuh sholat maghribnya 4 rakaat, ada loh. Lupa. Padahal wa aqimi sholat li zikri, supaya kita ingat Allah. Itu mi'raj kita. Kita nggak mungkin Isra Mi'raj seperti yang dialami Rasulullah SAW. Nggak mungkin. Tapi kita bisa menjalankan Isra Mi'raj dalam bentuk yang lain. Artinya Isra kita, perjalanan hidup kita itu kita isi dalam ketaatan, kebermanfaatan, membawa kesejahteraan. Itu Mi'raj, itu Isra kita. Isra itu perjalanan kehidupan kita. Isra kita itu. Sudah mampukah kita menggunakan nikmat pendengaran? Nikmat pendengaran ini dipakai untuk dengerin apa? Untuk dengerin kajian, untuk dengerin ilmu, untuk dengerin suami. Karena salah satu perempuan yang terbaik itu dia punya sifat al-wadud, al-muwatiyah, al-muwasiyah. Kalau al-wadud penuh cinta, kalau al-walud subur dan bisa mendidik anak-anak, bukannya subur banyak anak tapi nggak dididik. Al-muwatiyah apa? Pendengar yang baik tuh. Perempuan tuh yang penuh cinta, yang subur, yang mendidik anak-anaknya, dia pendengar yang baik.
Jadi kalau suami ngomong apa tuh dia memperhatikan gitu. Bukannya ditinggal, bukannya main HP, bukannya cek status, update status, enggak. Kita dengerin gitu. Bu, tahu nggak Bu? Sebenarnya tuh kita tuh ngaji wajib loh. Kan kata Nabi, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Terus kita tuh udah tahu ini dari kita SD. Kita kan dulu kan ikut TPQ ya. Kita kan tiap minggu diajak orang tua ngaji. Kita tahu nih, tapi kita nggak sok tahu. Kita malah, oh gitu ya Pak. Alhamdulillah ya Pak ya kasih tahu. Karena udah tahu nih. Alhamdulillah ya Pak, berarti kita harus lebih rajin lagi ngaji ini supaya kita tahu bisa beramal soleh, bukan beramal salah. Karena banyak orang udah baca Quran, udah sedekah subuh, udah sholat malam, udah apa, begitu keluar nggak ngomong sama tetangganya. Begitu pagi-pagi beberes anak masuk sekolah, ngomelnya nggak berhenti. Tuh kan udah dibilang, makanya kalau baca buku tuh tadi malam, makanya bikin PR tuh kemarin. Oh tuh ngomel sepanjang. Padahal baru baca Quran, baru sedekah subuh. Kan setiap subuh ada malaikat datang kepada setiap manusia ya. Yang malaikat pertama mendoakan orang-orang yang bersedekah itu setiap subuh itu. Jangan nunggu Ramadan. Dan walaupun bulan Rajab sudah lewat, bulan utama sudah lewat, bulan Syaban, keistimewaannya ini bulan Syaban, bulan yang banyak dilalaikan orang ya. Karena habis bulan Rajab, bulan-bulan haram, kalau kita lebih meningkatkan amal-amal, karena kan nggak mau rugi ya. Kalau di bulan-bulan haram itu kan Allah lipat gandakan semua amal kita, dan sebaliknya Allah juga melipat gandakan siksa orang-orang yang berbuat maksiat. Jadi kita hati-hati, nggak mau kita jaga pendengaran, jaga mata kita, jaga hati kita, nggak mau suuzon, nggak mau keluh kesah, nggak mau sangka buruk. Kita jaga tuh. Begitu Syaban los lagi. Kenapa? Istirahat bentaran deh, mau menyambut bulan suci Ramadan. Padahal bulan Syaban itu adalah parameter kita melihat apakah amal-amal kita di bulan Rajab itu diterima. Ini bulan sekarang ini, karena di bulan Syaban ini setiap amal langsung malaikat laporkan kepada Allah yang Maha Tahu kita sedang ngapain. Kalau di bulan-bulan yang lain kan amal-amal tuh naik pada waktu asar, pada waktu subuh, itu kan amal-amal harian ya. Pada waktu Senin Kamis itu amal-amal tengah mingguan. Hari Jumat ya ba'da asar, amalan mingguan. Nanti amalan tahunan ke amalan bulanan kapan? Setiap pertengahan bulan Ramadan setiap pertengahan bulan Hijriah 13, 14, 15 setiap bulan-bulan Hijriah. Nah, karena ada ilmu, kita tahu ilmunya, kita tahu tuh yang nggak ada namanya puasa nisfu Sya'ban, nggak ada. Yang ada puasa 13, 14, 15 di bulan Sya'ban, puasa Ayyamul Bid namanya. Ayyamul Bid karena tanggal 15 Sya'ban itu semua amal tahunan kita naik. Tertulis di catatan besar kita, di buku amal besar kita. Dan Allah yang Maha Tahu hambanya bertanya kepada para malaikat, ketika engkau meninggalkan hambaku sedang ngapain? Itu 15 Sya'ban setiap amal-amal tahunan kita naik. Makanya tuh banyak amalan-amalan yang tidak dicontohkan Rasulullah SAW. Karena azan, iqamat, wudu, tayamum, baca Quran, puasa, dan lain sebagainya ada 10 ibadah-ibadah makruh. Artinya apa ibadah makruh? Ada yang tahu ibadah makruh? Ibadah yang contohnya harus seperti Rasulullah SAW contohkan kepada kita. Dalilnya semua dilarang kecuali yang diperintah. Jadi saya pernah puasa hari Rabu ya 10 tahun yang lalu ketika anak saya ujian. Tapi karena pengen tahu landasan hukumnya, saya tanya sama guru saya hari ini puasa, boleh nggak ya Ustadz ya? Niatnya apa? Niatnya supaya anak saya lulus ujian. Dia bilang apa? Ibu Astrid telah membuat agama sendiri.
Gimana ya Ustaz ya, saya pengen setiap doa-doa saya sangat dekat kepada Allah. Karena orang berpuasa itu dia posisinya sangat dekat kepada Allah. Kata para guru gimana? Luruskan niat dengan puasa mutlak namanya. Jadi bukan puasa mau ujian, bukan puasa Rajab namanya, tapi puasa sunnah di bulan Rajab. Kan sama aja Bun, beda. Salat zuhur sama salat asar bacaannya mungkin sama, rakaatnya sama, yang beda apanya? Niatnya, satu asar, satu zuhur, sama. Kita puasa di bulan Sya'ban dengan puasa sunnah di bulan Sya'ban itu beda. Padahal innamal a'malu binniyat, semua amal kita terikat dengan niat. Kalau niatnya tidak ittiba, tidak seperti yang dicontohkan Rasulullah, maka tertolak. Begitu para ulama menjelaskan, bukan saya yang jelasin. Itu pentingnya ilmu. Jadi iman itu Bu, iman apa Bu? Iman itu ilmu. Ilmu yang membuat kita dekat sama Allah. Ilmu yang kita tahu ini amal salah atau amal soleh. Mau sedekah nih, ada orang kesusahan, dikasih sedekah, tapi mulutnya ngomel, makanya dibilangin, ya, udah tahu susah begini, jangan boros, marah, menyakitkan hati penerima. Itu Allah nggak butuh sedekahnya. Allah itu Ar-Razzaq, Maha Kaya. Allah itu kasih orang-orang datang kepada kita untuk diberi kesempatan emas. Ini kesempatan langit ini, supaya duit kita bisa kita bawa. Duit bisa dibawa mati nggak Bu? Bisa nggak? Bisa. Dititipin sama anak yatim, dititipin sama orang lagi susah, dititipin sama saudara-saudara kita tuh yang ada di Turki, yang ada di Suriah, yang mereka sangat membutuhkan sekarang. Ini udah dikumpulin belum infak buat Turki, buat Suriah? Mana Bu Yamelda? Bu, udah dikumpulin belum? Boleh nggak sofaknya dijalangin? Boleh nggak Bu? Mau nggak kita di bulan Sya'ban ini untuk saudara-saudara kita di Turki? Silakan mudah, silakan kumpulin lagi, lagi semangat nih. Biasanya kalau sedekah detik-detik berikutnya suka berubah tuh angka nominalnya. Iya kan? Termasuk yang ngomong, buat Turki nih, kasihan banget orang. Pas 5 menit lagi, tapi kan mesti bayar ini dulu ya, belum bayar anak-anak sekolah. Jadi gitu tuh. Kenapa? Karena kalau kita beramal soleh, yang namanya Profesor Dr. Iblis nggak redo dia. Udah nggak usah lebay deh. Udah datang ke pengajiannya udah dapat tuh pahala doa para malaikat, udah bagus banget tuh. Yang lainnya tuh pada hari Minggu tuh pada nonton drakor, hujan-hujan enaknya makan pisau goreng gitu. Kita mah enggak, kehujanan datang kita ke pengajian, ya Bu ya. Masya Allah, ini duit yang dibawa mati nih. Ini nih yang Bunda keluarin, kalau bisa warnanya merah ya. Ya, itu Bun, Bunda keluarin 1 nih. Allah balasnya berapa? Minimal 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan gak terhingga. Bener gak? Yang tadi pagi udah sedekah subuh, gak apa-apa sedekah lagi. Ya, gak ikhlas ya gak apa-apa, paksain. Ini juga buat yang bicara. Ya, kenapa? Karena ini yang kita bawa mati. Dan gak yakin tahun depan masih ketemu bulan Sya'ban gak? Masih datang gak ke peringatan Isra Mi'raj untuk mengevaluasi Isra kita, melihat perjalanan hidup kita nih 11 bulan ke belakang nih, coba kita evaluasi. Bu, ya udah yang bergerak tangannya doang, buka dompet. Bu, coba kita evaluasi 11 bulan kemarin tuh udah berapa kali kita khatam? Udah makin besar belum sedekah subuh kita? Udah kita jaga belum salat rawatib kita tuh 12 rakaat salat sunnah, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. 12 salat sunnah rawatib yang Rasulullah SAW sabdakan, Allah bangunkan rumah kita di surga. Ini gak pakai amin aja, ada actionnya. Habis amin tuh action.
Coba kita evaluasi 11 bulan kemarin, kita jaga nggak tuh sholat rawatib kita? Coba 11 bulan sebelum ini, lihat, udah belum ngomong sama suami itu lemah lembut? Udah belum jadi pendengar yang baik? Tadi Al-Muwatiyah, salah satu perempuan terbaik, cirinya dia itu responsif yang positif. Ya, dia itu pendengar yang baik. Biasanya tuh kalau perempuan tuh sukanya ngomong. Tapi kita belajar jadi pendengar yang baik. Suami ngomong kita dengerin, kita perhatiin. Anak juga ngomong jangan disuruh dia cicing. Lagi masak. Belum jemur tuh, sekarang musim hujan. Tunggu ya, Bunda jemur dulu. Ada anaknya mau cerita. Akhirnya anaknya curhatnya di sosmed. Benar. Padahal anak-anak kita pun sudah dibidik oleh penjahat-penjahat narkoba, penjahat-penjahat pornografi. Hati-hati. Hanya kita harus jadi pendengar yang baik. Dengerin. Coba kita lihat kemarin-kemarin. Udah belum kita berubah? Udah belum tahajud kita jaga? Kalau wajib kan dikerjakan mendapat pahala. Kalau ditinggalin berdosa. Kalau sunnah dikerjakan dapat pahala. Kalau ditinggalkan ya rugi banget ibu, kok nggak apa-apa. Barang siapa yang tadi pagi nggak sholat tahajud, nggak sholat 2 rakaat sunnah rawatib subuh sholat fajar, dia nggak dapat emas sebanyak 7,5 kilo, bukan 7 kilogram, 7,5 kilometer emas semua tuh. Emas sebesar gunung Uhud Allah janjikan bagi orang yang sholat fajar 2 rakaat. Kira-kira nggak apa-apa atau rugi? Nggak apa-apa atau rugi? Rugi banget. Emang Bunda nggak berdosa, tapi Bunda nggak bisa merubah buku catatan amal. Yang tadi subuh udah naik. Gimana caranya sekarang? Duhanya banyakin. Ya, udah 12, masih ada waktu, belum istiwa. Salat sunnah mutlak. Itu isyraq kita, Bu. Isyraq kita itu menjalankan perintah Allah, berupaya taat semua perintah, dan walaupun tergopoh-gopoh kita meninggalkan semua larangan Allah. Mata kita dipakai untuk menatap yang benar, dipakai untuk ditundukkan pandangan kepada pandangan yang tidak benar. Itu mata. Telinga dipakai untuk mendengar yang baik, ilmu, kajian ilmu. Hati dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah, bukan hanya ayat-ayat yang qauliyah yang kita kaji pada pagi hari ini, tapi juga ayat-ayat yang kauniyah. Oh, hari ini bulan ini lagi musim hujan. Itu ayat-ayat kauniyah. Makanya kita berjaga-jaga, kita jaga kebersihan lingkungan. Lihat deh, got-got di dekat rumah kita tuh udah bersih belum? Jangan-jangan mampet tuh potensi bikin banjir. Itu ayat-ayat kauniyah itu. Sekarang musim demam berdarah, lihat tuh ada nggak genangan-genangan air. Sekarang lagi banyak orang terkena musibah, jadi uang belanja yang lebih tuh kita taruh untuk sedekah subuh berikutnya, Masya Allah. Kenapa? Baru juga keluarin infak. Tapi masih ada sisanya, disimpan tuh buat subuh berikutnya. Setiap subuh, karena satu malaikat mendoakan orang yang berinfak, satu malaikat lagi mendoakan keburukan, kehancuran bagi orang-orang yang bakhil, orang-orang yang gak yakin infaknya diganti sama Allah. Karena kan kalau kita nggak punya ilmu, yang kita lihat tuh hanya lahirnya saja, lahiriahnya aja. Kita lahirnya nih dimaki-maki orang, diomongin orang, digosipin sama teman-teman dekat banget. Secara lahirnya kita sedih atau enggak? Secara hikmah, secara hakikat, kita itu dikasih pahala berlimpah, Bu, sama orang yang
kita sabar, hakikatnya dia dikasih transfer pahala. Nih pahala, nih pahala. Ibu ingat satu hari nanti ketika di yaumil akhir, di mana dunia sama isinya itu nggak bisa nebus semua kesalahan kita, dan banyak orang yang bangkrut. Siapa orang yang bangkrut? Tahu nggak bu orang yang bangkrut? Bukan orang yang kehabisan uangnya, bukan yang perusahaannya gulung tikar. Orang yang bangkrut itu dia punya pahala tahajud, dia punya pahala umroh. Ngomong-ngomong, saya mau ngajakin umroh nih. Umroh yuk. Yuk. Udah minta sama Allah belum? Udah daftar belum? Ya daftar dong bu. Kalau mau umroh udah berdoa tuh mesti daftar. Kalau nggak daftar ya nggak berangkat. Nanti tanggal 15 Mei insya Allah dengan hazatur ya bunda ya. Kan Mei masih beberapa bulan lagi, jadi bunda bisa bisa nabung. Tapi kalau uangnya nggak cukup gimana bun? Wa may tawakkal Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, dia udah usaha sungguh-sungguh dan bertawakal, nanti Allah yang cukupkan uangnya. Udah amin, action ya. Tuh daftar nanti sama di depan Pak Panitia Bu Emanda, nanti saya kasih nomor teleponnya biar kita bisa umroh parenting namanya. Jadi umroh itu langsung siapa keras banget nih, asik. Berangkat ya Bu ya, tos. Jadi nanti kita umrohnya tuh umroh parenting Bu. Kita belajar bagaimana membangun keluarga hebat seperti keluarga Ibrahim alaihissalam, dan menghidupkan sunnah-sunnah, menelusuri senyum dan perjuangan Rasulullah SAW di tanah suci. Jadi sejak sekarang kita mensucikan diri, kita mengantaskan diri agar dibantu sama Allah. Berapa banyak orang, saya pernah ya Bu bawa jemaah, tukang sayur, tukang pijit, tukang beca, ada apa? Tukang supir. Jangankan bayar umroh, beli sendal aja nggak bisa. Tapi Allah undang, karena yang ke tanah suci itu bukan yang mampu, tapi yang Allah mampukan. Itu dibayarin sama majikannya itu 4 orang. Umrah bersama saya. Masya Allah, 4 orang bukan 1 orang. Itu tukang pijatnya, tukang becanya nggak kepikiran mau umroh, ya makan aja susah. Tapi dia memantaskan diri, dia nggak sangka buruk sama takdir Allah. Dia tetap berjuang, dia tetap berbaik sangka. Jadi perjalanan hidupnya tuh Isra'nya tuh penuh dengan ketaatan. Dikasih senang dia syukur, dikasih kesempitan, dikasih sakit, dia bersabar. Orang nih kalau udah mampu kayak seperti ini Bu, masya Allah. Wa ma yatajila yaj'alahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Orang yang kalau udah memantaskan diri, berjuang, berupaya dengan pertolongan Allah menjadi pribadi yang bertakwa, Allah bilang apa? Selalu punya jalan keluar. Selalu Bu. Ini yang janji bukan suami kita, bukan Pak RT, bukan presiden, bukan bos kita. Ini yang janji Allah. Kalau kita sungguh-sungguh menjadi manusia bertakwa, kata Allah, aku akan kasih soal-soal jawaban dari ujian-ujian yang aku berikan. Karena hidup ini penuh dengan ujian ya. Hidup ini penuh dengan masalah. Masalah satu selesai, masalah kedua. Rasulullah SAW tuh gambar kotak ya, terus di tengah-tengahnya ada garis. Maka kata Nabi, dari garis satu ke garis berikutnya itu masalah-masalah. Kita bermasalah sampai kita menemukan masalah yang gak ada jalan keluarnya, yaitu kematian. Ya kan sih mukanya penuh masalah sih di sini. Tapi senyum. Kenapa? Karena punya jalan keluar. Kita punya solusi. Pas lagi mau umroh, pas nggak punya uang, ya pas dapat aja, masya Allah. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Rezekinya dari arah yang nggak disangka-sangka. Itu tukang beca nyangka nggak sih? Diajak sama majikannya umroh, nggak nyangka kan? Saya juga nggak nyangka kemarin Bu, Desember Januari kemarin diajak umroh sama travel. Bertiga sama anak-anak. Ya Allah, itu kalau bayar pakai uang sendiri berapa? Cuman kita mantesin diri.
Kita cuma menjalankan apa yang Allah suka, bukan apa yang kita suka. Yang kita suka nih, kalau dimaki orang, dia ngomongin orang, kita balas, ya. Lo nggak tahu siapa gue, pulang lewat mana? Kan gitu. Itu yang kita mau. Tapi yang Allah mau gimana? Sabar. Orang yang sabar itu sama-sama Allah, sama Allah, bukan sama ustaz, bukan sama Habib, bukan sama geng kita. Innallaha ma'as-sabirin. Allah itu sama orang-orang yang bersabar. Allah sama kita. Jadi kalau kita punya masalah tuh kita diuji, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kata Allah, bentarannya kan lagi ujian. Dulu saya pernah tanya sama Ustaz, kok saya sedih ya? Kata Ustaz apa? Jawabannya ayat. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Allah itu menguji untuk dilihat siapa yang paling bagus amalnya, bukan yang paling banyak, bukan yang paling banyak tahajudnya, bukan yang paling banyak sedekahnya, bukan yang berapa kali puasa sunahnya, tapi yang paling bagus amalnya. Itu kita memang diciptakan untuk diuji, tapi beruntungnya orang-orang bertakwa itu dia punya jawaban, Bu. Seberat apa nih yang ada di dada? Udah penuh, tapi senyum tuh, lihat semua. Kenapa? Udah tahu jawabannya. Tuh senyumnya sumringah. Padahal masalah banget tuh hidupnya. Ini ya analoginya. Kita lagi ujian. Biasa waktu SMA yang paling kilat pelajaran apa, Bu? Matematika ya. Perasaan ibu tuh menteri keuangan di rumah deh. Kenapa nggak ada 5 angka ya? Oh beda dong angka sama duit ya. Dasar mata duitan kita, Bu ya. Itu ibu-ibu memang ada bawaan ngorok ya. Masya Allah. Tapi nih dikasih tahu sama gurunya besok ujian. Kita ngapain malamnya, Bu? Ya belajar, latihan ya. Udah sampai latihan tidur cuma 1-2 jam, bangun lagi mulai ya Allah ya Rob ya Rob. Kalau kita udah bisa terus sakit perut gimana? Kan kita nggak bisa ujian juga. Kita udah bisa terus kita lupa gimana tuh rumus Pitagoras. Kan nggak bisa juga. Jadi udah sungguh-sungguh belajar tekun, minta tolong sama Allah. Begitu pagi-pagi lihat soal ujian, soalnya yang tadi malam kita pelajarin. Kira-kira gimana tuh, Bu? Kita senyum apa cemberut? Ini senyum kayak ibu-ibu. Dan soal tadi malam nih gue latihan. Tadi malam persis kayak gini soalnya. Malahan tebar pesona, lihat ke kanan. Yang di kanan, Bu, keringat dingin. Gitu. Kita senyum lihat kiri. Yang di kiri, Bu, pusing. Yang soalnya killer banget. Kita yang tadi malam belajar melihat soal gimana? Bukan senyum lagi, tebar pesona, jelas. Enteng banget tuh tangan ngejawabin yang kita pelajarin tadi malam. Hidup juga kayak begitu. Hidup itu penuh dengan ujian-ujian. Setiap saat itu ujian. Nah beruntung kita tuh senang belajar, duduk di kajian-kajian. Tapi ilmunya diamalin. Jangan cuma mambut-mambut. Iya sih benar masuk akal. Tapi nggak diamalin. Latar wal karjana. Tetap di rumah marah. Sama suami juga, Bu, bentaran Pak, ya Allah enggak lihat tangan penuh nih. Tuh, belum memenuhi lagi, mau jemuran. Biarin tuh jemuran basah. Yang penting jadi perempuan terbaik. Itu belum diangetin, biarin makan sayur dingin. Lagian juga sayur panas-panasin nggak sehat. Bener nggak? Udah makan sayur tuh dari pagi masih panas-panasin sampai malam begitu. Dapat pahala. Tuh kalau orang tahu ilmunya, Bu, kita tuh ngejalanin pakai ilmu. Sampai orang yang nggak belajar bingung, gila, lu dimaki-maki, lu diomongin sama dia, kok lu baik banget sih? Oh, dia yang baik sama gue. Dia kirim pahala. Dia senangnya apa sih?
Senangnya dia omol-omol, gue beliin deh. Kirim omol-omol. Sampai yang gosipin dia bingung, ini perempuan apa malaikat sih? Padahal baru aja gue fitnah, baru aja gue jelek-jelekin, dikirimin kue kesukaan gue. Orang tuh malaikat atau apa sih? Nanya, lo amalannya apaan sih? Gitu. Iya kan? Kan ada tuh sahabat lagi di masjid sama Rasulullah SAW. Kata Nabi apa? Bentar lagi nih masuk laki-laki calon penghuni surga. Para sahabat nggak tahu ada Ali bin Abi Thalib di situ. Ada Umar bin Khattab berada aku di situ. Ada Abu Bakar As-Siddiq berada aku di situ. Ada Thalha, ada Zubair. Semuanya ada nih. Sahabat-sahabat utama ada di sini. Tapi kata Nabi apa? Sebentar lagi ada laki-laki calon penghuni surga masuk. Yang ngomong Nabi, yang nggak pernah pakai nafsu, selalu pakai wahyu, nggak datang dari hawa nafsu. Udah mau sholat nih, kan laki-laki itu artinya apa? Masih basah tuh wudhunya, belum sempat sholat kayak masjid, udah khomat. Berarti belum sempat sunat tuh. Kan kalau asar ada, walaupun bukan muakkad, ada namanya gairul muakkad, sunah mutlak namanya. Dan Allah memberikan keberkahan bagi orang yang 4 rakaat sholat sunnah asar, sebelum asar tuh 4 rakaat. Tapi sunnah mutlak, bukan rawatib. Dan Allah berikan keberkahan, dia nggak sholat itu, masih basah dan langsung takbir. Sampai sahabat bingung, ini orang amalannya apa sih? Besoknya gitu. Kata Nabi, bentar lagi ada laki-laki penghuni surga masuk. Laki-laki biasa, bukan sahabat nomor 1, bukan sahabat ring 1. Sampai 3 hari. Terus sahabatnya penasaran nih ya, ini amalannya apaan sih? Terus dia minta izin, akhi saya boleh nggak bermalam 3 hari di rumah? Nginep nih. Dia lihat tahajudnya sama aja kayak saya, infaknya juga sama kayak saya, baca Qur'annya juga sama. Udah hari ketiga dia bilang, wahai akhi, kamu tuh amalannya apa? Kok kata Nabi kamu tuh laki-laki calon penghuni surga, kamu tuh masih ada di dunia. Apa kata laki-laki ini? Oh saya punya amalan biasa-biasa aja, tapi satu tuh tak kebiasaan saya selalu maafin orang-orang yang menzalimi saya. Itu keutamaannya. Orang yang maafin, orang yang menzalimi dia maafin sebelum tidur setiap malam. Maka kata Nabi apa? Dia laki-laki calon penghuni surga. Karena maafin orang tuh gak gampang. Gak gampang digosipin, apalagi sama teman yang paling baik sama kita selalu ada buat dia, waktu kita kasih dia. Dia istilahnya tuh apa? Menusuk di dalam lipatan, menggunting dalam lipatan, menusuk dari belakang, segala macam kata-kata tuh. Abaikan anak-anak tuh lagi zikir, Bu. Zikirnya emang begitu. Emang kan anak-anak seringnya kan tawaf ya, usaha. Jangan jumroh ya nak ya. Tuh kan senangnya sa'i. Ini berbeda umroh tanggal 15 tuh jangan lupa bawanya namanya. Saya ingat banget kalau saya bawa jemaah sama anak-anak, ibunya tuh kan kalau umroh kadang malam ya, kata ibunya, yuk nak kita balapan lari. Hasil ibunya balapan lari supaya anaknya juga mau sa'i. Nggak dari gendong, semangat. Aku yang mana, mami? Aku bunda, aku duluan ya, bunda kalah. Padahal bundanya sengaja biar bisa nggak dari gendong, udah sa'i duluan dulu gitu. Masya Allah. Terus saya bilang, kamu kok pintar banget? Iya bu, kalau dari gendong. Udah, sajak aja balapan sama saya katanya. Lagi sa'i, Masya Allah. Lagi sa'i nyenangin anak. Lagi sa'i nggak menyukai lakinya. Masya Allah. Itu penghuni surga. Langsung diamalin nyata, bukan cuma tahu. Kalau cuma tahu kan iya tahu benar, masuk akal dia. Tapi nggak diamalin, ya kan jadi amal. Ini Isra kita, keluarga, masyarakat, ajak kajian, ajak kegiatan apa bikin ya menyulam ke, masak ke, apa yang kita punya ilmu yang ada pada kita kasih. Itu bermanfaat banget.
Karena yang paling bermanfaat itu manusia terbaik yang bisa ngajak orang lain bermanfaat juga. Apalagi sekarang kan tidak terlalu leluasa setelah COVID ya. Banyak suami-suami yang gulung tikar, banyak yang di layoff, banyak yang terjun payung. Sekarang Allah kasih era digital. Ini kesempatan bisa online, bisa jualan online, bisa masak online. Ibu punya restoran, nggak harus punya modal gede, nggak harus punya restoran, nggak harus punya rumah. Apa online? Terus masaknya juga pre-order. Kalau di order masak, ya Allah gampang banget. Makanya juga nanti kalau bayar umroh jangan minta-minta sama suami, kecewa apaan. Udah dikasih rumah, dikasih motor, anak-anak dibayar SPP. Masa umroh minta juga ya ngapain kek, bikin kerudung kek, kalau bisa bikin kerudung, ya udah ngajar. Bisa bahasa apa? Bahasa Inggris, bahasa Arab, ngajar online. Nggak bisa bahasa Arab, bisanya apa? Bisanya nggak bisa apa-apa, ya udah nyuci, terima cucian, gitu. Laundry, nggak usah laundry, pakai tangan aja, terima cucian aja, cucian yang mingguan yang datang pulang tuh, halal. Tapi nggak cukup buat bayar umur, ntar Allah yang cukupin, masya Allah. Yakin apa enggak? Gitu aja sih kehidupan kita itu. Ibu tahu nggak penyakit hati yang paling parah apa, Bu? Penyakit hati yang paling parah suuzon sama Allah. Apa penyakit hati yang paling parah? Ragu. Ragu tuh tadi infak gitu diganti kasih sama Allah, lalu masih segitunya. Ragu diganti nggak? Yakin. Justru cuma segitunya udah infakin biar apa? Biar berkah. Berkah apa? Bertambah. Berkah itu bertambah. Makanya kalau dapat duit dari suami ini bulanan, pertama kali yang dikeluarin apa? Hah? Zakat, infak. Kenapa? Kalau cuma ngandelin bulanan yang dikasih suami, ya bakalan cukup. Nggak cukup. Makanya diinfakin. Biar apa? Biar berkah, biar bertambah. Dan itu yang, karena keberkahan itu bukan hanya uang nilai nominal. Berkah nggak sakit, nggak harus bayar obat. Berkah anak-anak nggak usah bayar uang les, pinter-pinter, kudu-kudu ngamal sendiri, di murojaah sama ibu bapak sendiri. Berkah ketika lulus begitu dapat kesempatan beasiswa, ya Allah. Kan kita lihat di berita ya, anak tukang beca lulus dengan cum laude. Itu bapak ibunya tuh memantaskan diri, berjuang sungguh-sungguh. Sekolahnya bukan dibayarin, malah dibayar. Bingung kan orang tuanya, tukang beca. Berapa sih penghasilan tukang beca? Anaknya bisa jadi dokter, masya Allah. Kenapa? Karena dia hakul yakin sama Allah. Dia sedekahin tuh, segitu-segitunya uangnya dia sedekahin. Supaya apa? Supaya cukup. Emang sih nggak cukup belanja, tapi ada aja kirimin lontong, kirimin sate, kirimin buah. Itu saya di rumah juga kadang-kadang masya Allah, sampai nggak beli buah. Kenapa? Masya Allah. Pulang nih, ibu-ibu tuh kalau ngasihnya karu-karuan, buah keranjang, buah ayam, soto. Jadi sampai, Bun, hari ini belanja nggak? Berasa nggak hari ini? Nggak tahu deh, walau alam. Kenapa? Kalau Mbak masak malah mubazir. Masak, bunyi gimana sih? Dimasukin nggak dimakan. Habis gimana ibu-ibunya nggak karu-karuan kalau ngasih? 3 rangkang. Itu berkah. Belanjanya mah cuma sedikit, tapi pulangnya masya Allah. Makan, minum, pakai baju nih ya Allah. Kemarin ceramah di mana nih? Di Semarang. Ya Bu, halo Semarang. Bunda, boleh nggak foto pakai baju saya? Oh boleh, ini foto aja. Tadi posting boleh Pak. Sini, ini buat Bunda. Hah? Iya, alhamdulillah, nggak usah dirembel. Ini berkah. Sampai saya tuh kadang-kadang was-was. Masya Allah nih kalau udah kebanyakan gini kan tadi tanya sama Allah. Itu baju udah dipakai, udah digilir belum tuh baju? Jangan sampai baju bertahun-tahun nggak dipakai. Ntar kita ditanya, kita tuh nggak nanya. Kamu nanya enggak? Kita ditanya.
Itu amal udah jadi, itu ilmu udah jadi amal apa? Kerudung yang udah nggak kepake, ya Allah, apaan gitu nih? Kayaknya udah lama nggak pakai. Udah kasih mbak, kasih sebelah. Kalau udah sayang juga, tiba-tiba dapat, aku perlu kerudung deh. Kamu punya kerudung lebih nggak? Hah? Punya nggak ya? Kayak sayang nih masih. Sayang. Ini ada batu-batunya. Ini ada mote-motenya. Ini warnanya susah banget. Aduh, udah deh tuh. Hawa nafsu tuh udah buruan, biar naik kelas udah buruan gitu. Kenapa? Ada dua warnanya. Itu kita perjalanan hidup kita tuh berkah. Jangan ngandelin kemampuan sendiri. Ntar saya ulang kasih kalau saya dapat bonus, capek. Dapat bonus aja enggak cukup. Kenapa? Mesti bayar ini, mesti bayar itu. Udah berkah aja deh. Sedekah aja pokoknya banyakin. Kadang-kadang saya tuh sedekah atas namakan keinginan saya. Mudah-mudahan sedekah saya keluarkan ini engkau jadikan anak-anak memudahkan mengamalkan Quran ini. Saya ikut penggalangan dana untuk pembangunan rumah tafsir Quran. Sedekahnya apa? Mudah-mudahan dengan sedekah ini saya mengatasnamakan orang tua yang udah ngajarin kita Quran. Kita nggak bisa lagi membalas kebaikan orang tua kita. Nggak bisa. Gimana cara nyenengin? Apalagi kalau orang tua kita udah nggak ada. Sedekah itu, masya Allah, itu sampai ke barzah. Belum sampai nanti di mizan. Di barzah udah sampaikan sama Allah. Ya Allah, dia beruntung yang punya anak kayak kita. Kita nggak lupain. Walaupun beliau sudah dikubur, sudah nggak ada, tapi kebaikannya kita nggak lupain. Itu Isra kita. Mi'raj kita, salatnya itu khusyuk. Salat daim, apa salat daim? Salat yang benar, sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkan kita salat. Kata Nabi apa? Salatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku salat. Makanya belajar tuh salat Nabi kayak apa. Memang makomnya pasti berbeda, pastilah. Tapi Allah berikan kita pahala prosesnya, usaha yang kita sungguh-sungguh. Itu kita akan khusyuk. Khusyuk tubuh bukan nggak dengar apa-apa. Bukan nggak lihat apa, itu mah tidur. Karena Rasulullah SAW pernah jadi imam, terus dengar anak nangis, Rasulullah SAW memendekkan bacaan Quran karena khawatir ibunya resah, anaknya nangis. Masya Allah, masya Allah. Itu akhlak Nabi. Gimana dengan akhlak kita? Lagi ngaji ada anak nangis ngomel, anak lo, ganggu aja. Bukannya kita ikut merasakan pasti ini ibunya senewon nih, nggak enak, pasti diem gitu, apa malah kita kasih apa, ada permen, ada biskuit, mau deh, mau ini, supaya apa? Supaya anaknya nggak ganggu, yang lainnya ngaji. Ini kan belakang rame banget, tapi kita fokus dengerin, kita fokus sama-sama belajar, tetap semangat. Kenapa? Kita jadi waktu bocah kayak gini juga mana bisa sih duduk manis, nggak sih? Aja kepala dicubit mah bisa diem. Zaman dulu nggak bisa ya. Sekarang nggak bisa. Nggak bisa kita cubit anak-anak kita. Lari dia. Larinya yang selalu ke dunia maya. Benar. Bisa cyberbullying, bisa sudah dibidik sama penjahat-penjahat narkoba, pornografi. Maka inilah inti dari peringatan Isra Mi'raj kita. Bagaimana kita mengevaluasi 11 bulan kemarin perjalanan hidup kita, sholat kita, sudahkah menambah sholat sunnah kita, sholat rawatib kita, tahajud kita, witir kita, yang kalau kita tinggalkan itu rugi besar. Jadi ya, saya kasih kesempatan sama bunda-bunda yang mau menambahkan, silakan supaya menyempurnakan pertemuan kita dan ibu, atau yang mau bertanya, atau yang mau curhat juga boleh, silakan. Yang online bisa curhat nggak bisa? Nggak bisa ya? Ya udah. Ada yang mau bertanya? Silakan. Nggak ada yang mau nanya? Benar? Tentang Isra Mi'raj? Nggak ada yang mau tanya?
Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda mesti kerasan dikit karena anak-anak lagi zikir di belakang. Oh ya, apakah dosa kalau hafalan kita hilang itu benar? Gak ada dosa di antara kita selama kita lurus niat kita karena Allah. Tapi memang kita tuh harus mau memanage waktu kita, Bu. Kita harus melihat skala prioritas. Mana yang terpenting dari yang penting, itu kita harus upayakan. Karena memang harus dipaksakan untuk ini, termasuk untuk bank bicara ya. Saya juga untuk murajaah itu benar-benar perlu perjuangan. Tapi kalau enggak, hilang hafalan kita. Hilang. Salah satunya mungkin kita mensiasati, kita baca di waktu-waktu sholat kita. Jadi sholat kita panjang. Ya, sholat misalnya sendiri gitu, tapi jangan pas lagi jadi imam ya. Atau kalau jadi imam, izin. Saya baca surat Al-Waqiah ya. Misalnya kayak gitu. Itu kalau makmumnya bilang, jangan dong, jangan panjang-panjang. Kita harus memberikan kesempatan juga supaya kita tetap dapat pahala jamaah. Nanti murojaahnya setelah sholat. Misalnya kayak surah Ar-Rahman, ya udah, habis sholat fardu kita baca Ar-Rahman. Kayak gitu. Sama-sama. Jadi mengantisipasinya baca hafalan kita di waktu kita sholat. Ya. Ada lagi? Ya Bunda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah waktu dan kesempatannya. Ini mau saya tanyakan, waktu kita sholat, mau ibu-ibu di sana sebelum sejam atau 2 jam kita bilang sesuatu. Waktu kita sholat, kita tidak mengingatnya sama sekali. Jadi waktu sholat, Iya. Oh jangan dibatalin, nggak masalah. Itu namanya rezeki itu Ibu. Itu rezeki, itu ilham. Kalau kita nggak dapat wahyu, kita bukan nabi, kita bukan rasul, tapi kita dapat ilham. Tapi antisipasinya kalau kita ingat terus kita kembali lagi ke dalam sholat kita. Ya, langsung ya. Atau misalnya kita pas lagi sholat, kita lagi mikirin kerudung kita yang baru kita cuci misalnya gitu. Hujan gitu, baru kita udah mau kering gitu. Terus bilang sama diri kita, masa menghadap Allah mikir kerudung. Jadi kita kembali lagi gitu. Jadi memang kalau 4 rakaat zuhur, 4 rakaat yang kita khusyuk itu sulit. Ya, tapi dapat 70%-nya itu udah bagus. Artinya ketika kita ingat sesuatu, kita balikin lagi pikiran kita lagi menghadap Allah. Misalnya tiba-tiba anak berjalan, apa pecah apa tuh? Kita kan kepo gitu, apaan tuh? Balikin lagi, masa dengar pecah aja, kita kan lagi menghadap Allah. Jadi kita kalau udah mulai ada yang ganggu, kita balikin lagi. Nggak apa-apa, nggak usah dibalas, nggak usah dibatalkan sholatnya. Nggak usah. Itu rezeki Ibu. Iya, dapat, ya. Iya. Jadi gini, Bunda. Halo. Masih ada? Jadi kita tuh nih sekarang nih kita ada di gelombang alfa. Ini kesadaran kita nih, kesadaran gelombang alfa. Kalau kita sholat yang khusyuk ketika takbir, itu gelombang alfa kita masuk kepada beta. Makanya yang lupa-lupa jadi ingat. Kalau kita sholatnya khusyuk, ya kan, Bunda bilang kok ingat ya, gitu. Iya, karena memang kita tambah cerdas. Cuman jangan sampai lalai, goflang tadi. Ya, yang berbicara tidak lebih pandai daripada yang mendengar kok.
Ya, jadi kalau kita mulai kita distract itu kita langsung balikin lagi. Ini kan kita lagi menghadap Allah. Masa menghadap Allah kita mikirin kunci misalnya kayak gitu. Yang padahal itu sebenarnya itu rezeki. Itu rezeki itu kita dapat apa? Dapat ilham. Ya, jadi asal kita kembali lagi kepada kekhusyukan kita. Insya Allah. Baik. Ada lagi Bunda? Ya Bun? Nggak ada? Ada? Baik, karena udah 10:30, mau cepat-cepat pulang ya. 10:30 ya. Saya dikasih kesempatan sampai 10:30, tapi setengah jam saya berikan kesempatan untuk diskusi. Karena ini sebenarnya, Bun, kita tuh pengen tahu nih, kita tuh sebenarnya dapat ilmu atau enggak itu dari pertanyaan kita. Kita lihat nih apa yang ada di kepala kita. Karena cangkir tuh teko hanya mengeluarkan apa yang dalam isinya. Boleh, sebentar Bun. Tapi kalau kita nggak tahu apa yang kita mesti tanya, jangan-jangan kita nggak dapat tuh ilmunya. Ini bahan evaluasi aja ya. Karena ilmu itu pertama diikat dengan catatan. Jadi ada menuntut ilmu itu kan banyak orang pengajian kemana-mana, tapi tidak merubah perilakunya. Karena cuma datang, cuma hadir aja, tapi wujudnya aja, tapi dia nggak hadir. Jadi jiwa itu nggak di situ gitu. Cuma datang aja untuk ya refreshing, datang untuk cari pahala, dapat pahalanya dapat. Tapi kalau ilmunya tidak diamalkan, ya pahala datang ke pengajian. Ya budaya nanti pengajian berikutnya, Bunda nanya ya, kamu nanya ya. Kan nggak mungkin nggak punya masalah, kita pasti punya ujian-ujian ya. Baik, ya Bunda, tadi ada yang bertanya? Ya. Tadi kalau kita katanya mau di WC itu ya, ada yang di kamar mandi ada WC-nya. Iya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Iya, ini ranahnya ranah apa ya? Ada yang berpendapat boleh, ada yang nggak berpendapat, dan banyak khilafiyah. Ya. Kita kan dulu mungkin masih misalkan dulu sulit apa gitu ya. Ini suka ada yang ketinggalan sholat gitu. Apakah sholat yang dulu itu diperbolehkan di kodok atau tidak? Ya, itu wajib. Baik, itu lagi-lagi ranahnya khilafiyah. Jadi saya kalau bawa jemaah umroh, saya nggak mau ceramah tentang fikih karena saya itu kuliahnya di Jerman, saya itu bukan santri. Saya belajar di PMA, pendidikan mubalik, tapi saya bukan santri. Saya punya guru-guru dan saya berkeyakinan dan para guru saya berkeyakinan kalau sholat wajib itu nggak perlu dikodok, nggak perlu yang dikodok itu puasa. Gimana cara menggenapkan, menyempurnakan sholat dulu pada waktu kita SMA, kadang-kadang nggak asar gitu, kadang-kadang subuh bangunnya duha gitu. Gimana caranya tuh menggenapkan? Isi dengan sholat sunnah, wabil khusus sholat rawatib. Maka kata Nabi Rasulullah SAW bersabda, nanti dia melahirkan pertama yang dihisabkan sholat kita. Kalau sholat kita baik, maka hisabnya mudah. Nah, ketika sholatnya masih banyak bolong-bolongnya, maka Allah meminta kepada para malaikat. Allah yang Maha Tahu memberikan perintah kepada para malaikat, lihat bagaimana sholat sunnahnya. Nah, sholat sunnah kita ini menyempurnakan sholat tadi yang lupa, yang ingat kunci, yang ingat janjian, ingat kerudung, cucian tuh, itu disempurnakan dengan sholat wajib, sholat sunnah kita. Makanya tuh rugi kalau kita nggak menaikkan sholat sunnah. Beda dengan puasa, kalau puasa harus dikodok. Tapi ada ulama yang berpendapat sholat wajib mesti dikodok. Ini walau bisalah. Ya, jadi dua pendapat. Jadi kalau fikih itu selalu ada khilafiyah. Kayak misalnya ada orang yang mengharamkan musik, ada ulama yang mengharamkan musik, tapi ada ulama yang membolehkan. Jadi belum jumhur ulama, kecuali kalau yang seluruh ulama itu sepakat jumhur apa? Cabut alis misalnya. Ya, terus apa? Mengikir gigi. Dia cabut alis kubun, itu jumhur para ulama sepakat dilaknat sama Allah gitu.
dilaknat. Kita bilang sama suami aja nggak enak, sesek dada. Nah itu jumhur, nggak ada khilafiyah, nggak ada perbedaan pendapat. Yang nyabut, yang dicabut, yang ngasih tahu gimana sih salam tempat terbuka itu. Nah yang gantung itu juga dapat laknat. Ya, makanya kalau kebaikan dapat pahala, kalau keburukan dapat dosa. Itu jumhur ulama, ya ijma ulama. Tapi banyak ranah fikih itu hukum tentang hukum itu berbeda-beda. Jangankan kita, jangankan ulama kita. Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Malik itu punya pendapat yang beda tentang wudhu misalnya. Kalau Imam Malik berpendapat gimana Bu? Kalau bersentuhan dengan suami itu nggak batal. Itu Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i muridnya berpendapat bersentuhan dengan suaminya itu batal. Terus kita nggak bisa milih, tapi kita belajar mana yang cenderung dalam hati kita. Karena kata Nabi, minta fatwa pada hatimu. Bayangin kalau lagi umroh, lagi haji, kita tawaf, itu pasti potensi bersentuhan dengan laki-laki. Apalagi kita kecil-kecil begini. Begitu lewat rukun Hajar Aswad, Bismillah Allahu Akbar, kita lihat itu, kita di bawah kepek orang. Tinggi-tinggi gede-gede semua, Bismillah Allahu Akbar, kita di situ. Orang-orang Asia, orang Afrika itu gede-gede dibanding orang-orang Asia. Makanya kemarin terakhir Januari itu saya mau cium Hajar Aswad sama anak saya. Biasanya itu kan kuat. Kenapa? Karena dapat jalur, emang desek-desek kan sih, kayak perkedel kan. Tapi kalau nggak dapat oksigen bisa ke atas, bisa menghirup udara. Nah kemarin lagi musim hujan pas hujan deras sekali, tapi udah dalam antrian tuh. Begitu saya mau menghirup udara, itu orang semua di atas saya. Saya kecil banget kan ya Allah. Itu orang semua jadi nggak dapat oksigen, lemes gitu. Nah udah, nanti insya Allah waktu berikutnya. Nggak pada malam hari, nggak pada waktu hujan dan keadaan lagi fit. Waktu itu keadaan saya lagi habis umroh Ba'dal, kalau nggak salah ya. Pokoknya kemarin tuh Januari kan musim hujan, musim dingin ya. Jadi yang mau umroh bulan Januari itu banyak bawa payung hujan. Tapi enaknya apa? Kemarin naik ke Gua Hiro nggak harus tengah-tengah malam. Habis duha juga enak tuh. Panasnya tapi anginnya dingin, jadi segar gitu ya. Jadi kalau fikih itu dia punya pendapat berbeda-beda. Karena ulama itu memberikan fatwa, kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1. Bayangin, Masya Allah. Itu fikih. Yang nggak boleh beda itu akidah. Akidah tuh nggak boleh ada perbedaan. Kalau hukum itu berbeda. Itu bundanya. Jadi kalau bunda tanya sama saya berpendapat isi sholat-sholat kita yang kosong dengan sholat-sholat sunnah, sunnah rawatib, sunnah mutlak, tahajud, witir, ya sholat tasbih itu ada ya, sholat sunnah. Nanti kalau kurang, mudah-mudahan insya Allah tanggal 15 Mei berangkat ya. Nanti setiap malam tuh Bun jangan sampai nggak sholat tasbih. Ya, gak usah sibuk sama oleh-oleh, ya taksir banyak. Jangan dosa di antara kita ya. Kita beli tasbih taksir ini oleh-oleh. Ya gimana mau mabrur? Ada dusta di antara kita. Ya, kita bawain aja, beli aja 1 kilo, 2 kilo gitu kurma ajwa, kasih aja di plastik-plastik kecil. Ini sedikit tapi asli dibawa ini dari Madinah, dari Mekah. Daripada kasih 1 kilo tapi beli di taksir. Atau dua-duanya, 1 kilo dari taksir ya, yang ini dari Madinah sama Zam-Zam. Kalau kita kan udah kenyang, datang dengan Zam-Zam, pulang dengan Zam-Zam, pulang bawa botol, isi botol Zam-Zam loh tiap hari tuh badan kita. Nah kan dapat 5 liter tuh nanti kasih tuh sama tetangga, sama saudara. Nanti dia minum sesuai dengan doanya gitu. Ya, jadi pendapat berbeda. Nanti Bunda bisa pilih, tapi Bunda bisa menentukan cenderungnya nantinya kemana. Tapi dengan ilmu ya, nggak boleh ngarang. Dengan ilmu, dengan belajar. Oh saya berpendapatnya ini yang lebih rajin ya, lebih berat ke sini. Ya udah amalin itu. Guru saya tuh suami istri punya pendapat beda.
istrinya pendapatnya bakalan Imam Syafi'i, guru saya Imam Malik, tapi suaminya menghargai keputusan istrinya, nggak digodain gitu, ada subuh belajar subuh, pegang enggak, dihargai. Kita nggak bisa maksa orang tuh berpendapat dengan pendapat mazhab yang mana, karena mazhab itu kan menolong kita untuk ibadah yang benar. Itu Bun ya. Mungkin ada lagi terakhir? Ya, silakan dulu. Assalamualaikum Ustazah, saya mau tanya, ada doa khusus nggak sebelum tidur biar kita tuh bisa memaafkan orang-orang yang misal jodohin kita gitu? Sebenarnya doanya bukan khusus, doanya doa minta ampun. Karena ada seorang datang kepada Hasan Al-Basri dari beragama tentang kepengen punya keturunan. Imam, saya pengen punya keturunan, ada nggak doa khusus? Kata Hasan Al-Basri, banyak istighfar. Orang kedua datang lagi, Imam, saya kepengen usaha saya jaya, laris. Kata Imam Hasan Al-Basri, banyak istighfar. Jadi istighfar itu, kalau kita beristighfar dalam surat Nuh, nanti juga surat Nuh ayat 10, Allah akan menurunkan kita hujan. Itu bahasanya kafur ya, bahasa tinggi. Artinya apa? Hujan itu kan penuh dengan apa? Berkah kan? Air itu apa? Sumber dari segala sumber kehidupan. Makanya tidur itu pertama kita wudu. Gak apa-apa kata lagi, tapi itu wudu. Jadi bacaan muluknya dalam keadaan wudu. Terus baca al-Ikhlasnya dalam keadaan wudu. Kan kita dapat pahala akan Al-Quran. Itu tiap malam. Siapa tahu kita nggak bangun lagi, itu yang di Turki lagi tidur Bu. Tengah malam rumahnya ambruk. Di Suriah itu orang lagi pada tidur, rumahnya ambruk. Gempanya tuh tengah malam nggak bangun lagi, insya Allah syahid. Kenapa? Ya tidurnya berwudu, dia baca al-muluk. Al-muluk itu apa? Kita memberikan cahaya buat kubur kita. Jadi jangan terlalu GR, kita tuh bisa langsung bangun kalau tidur. Walaupun kita nggak sakit, walaupun masih muda, karena kan maut berada kepada yang tua ya. Kan nggak ada tulisannya di makam itu khusus bagi yang tua, itu kan nggak ada. Emang udah harus jalannya, ya kan? Ada, masya Allah. Teman saya tuh anaknya masih kuliah 20 tahun kemarin ya, bayangin anaknya Pak Gubernur soleh luar biasa, usianya masih 20 tahun, lagi liburan, bukan lagi kerja, lagi liburan, tapi kata Allah emang takdirnya harus pulang. Masya Allah ya, didoakan oleh ulama itu. Kita semua doain, enggak? Kita semua doain. Makanya tuh tidur siap-siap. Tidur itu latihan kita mati. Makanya kan doanya apa? Alhamdulillah ketika Allah berikan kita mengembalikan ruh kita. Jadi setiap malam kita latihan mati. Kan waktu tidur kan nggak tahu umurnya berapa kan? Ingat nggak anaknya berapa? Enggak kan? Itu latihan kita mati. Maka itu tuh kita bertobat, kita mendapat ampunan, kita mendapat syafaat, banyak salawat. Kita mempersiapkan dunia kita berikutnya itu barzakh. Kita dapat pahala umroh dan haji, pahalanya ya. Baca apa? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Kalau kita mendapat ampunan dengan istighfar kita, kalau kita diampunin sama Allah, Allah akan kita memaafkan. Dan kadang-kadang kita nggak sadar, karena pertama-tama kita mungkin nggak ikhlas maafin dia gitu. Ya Allah, saya maafin dia gitu. Walaupun ini Allah Maha tahu, Allah tahu CCTV hati kita. Ya Allah tahu, tapi ini kayaknya udah sampai dada nih, udah segini itu sadar Bu, itu kata berlina. Tapi ya Allah, Engkau Maha tahu hati, aku mau maafin dia, walaupun hatiku belum redo, ya Allah redoin. Apa sulitnya Allah untuk membolak-balikan hati kita? Yang tadinya itu tak sabaran karena kita latihan, kita munajat sama Allah. Ya Allah, jadi sabar banget, sabar. Sampai suami kita bilang, "Lu sabar banget." Kita langsung, alhamdulillah, berarti hari ini lagi berhasil. Nanti jangan heran, bulan depannya bisa turun kultur lagi, kultur fluktuatif. Jadi doanya apa? Ya Rabb, wafatkan kami dalam syahid,
hisab dengan kasih sayang. Karena kalau hisab dengan rasa adil Allah, ya Allah, nggak kualifikasi banget kita masuk surga. Tadi sholatnya ingat kunci ya Bu. Orang nyakitin kita maafinnya susah. Kita susah banget maafin. Mau sedekah juga kita bakhil. Dengan semua nikmat dan fasilitas yang Allah berikan nggak layak gitu. Ya Allah, hanya ampunan. Kalau dari ampunan sama Allah Bu, ya udah, Bu minta apa aja. Jangankan umroh, surga Allah kasih. Surga. Makanya kan kalau ibu buka surat Ali Imran surah ketiga, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Jadi orang-orang yang bertakwa itu orang yang punya dosanya besar. Zina, dosa. Ayat 135, ketika dia menganiaya dirinya sendiri, dia berbuat dosa-dosa besar. Terus apa? Dia memohon ampun, dia menyesal, dia beristighfar, dan dia berjanji. Artinya apa? Dia bersegera menuju ampunan Allah. Orang tuh kalau punya dosa besar, terus dia nunda-nunda, ntar aja tobatnya. Iya kalau sempet, iya kalau diterima. Makanya ketika kita salah, kita langsung istighfar, langsung bersegera. Ciri-cirinya apa tuh? Orang yang bertakwa, allazina yunfiquna fis-sarai wal kazimina minal ghaiz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu cirinya apa? Orang yang berdosa terus dia dimaafin, dia dimasukkan ke surga yang luasnya lebih luas dari langit dan bumi. Ciri-cirinya apa sih orang kayak gimana? Yang dia tuh berinfak bukan yang di waktu lapang tapi di waktu sempit. Ayat berikutnya 134. Nanti Bunda buka Quran. Ciri keduanya apa? Dia selalu menahan emosi, nahan marah. Dia nahan marah. Allah tahu nahan marah itu gak gampang. Yang ketiga apa? Dia memaafkan. Jadi perintahnya bukan minta maaf. Perintahnya apa? Memaafkan. Yang keempat, dia gemar berbuat baik. Dia gemes. Ada pentul ambil. Ada sorot, walaupun baru buka, udah tadi udah nggak gitu. Dia semangat banget. Ada orang yang kehausan, walaupun dia juga haus, kasih ya. Kecuali untuk akhirat. Kalau akhirat jangan ya. Ini punya staff nih. Ada orang, oh silakan. Itu jangan. Itu nggak punya ilmu namanya. Itu jahil. Tapi untuk duniawi, senang berbuat kebaikan itu empat. Itu orang yang Allah masukkan ke dalam surga, yang luasnya lebih luas dari langit dan bumi. Kok kita tahu ya Allah yang di langit? Suratnya 3, 133 dan 135. 135-nya apa sih dosanya? Dia berzina. Dia membuat perbuatan keji. Bayangin, bukan salah jalan, bukan salah ngomong dosanya. Dia berbuat keji. Tapi apa? Dia menyesal, dia bertaubat, dia berjanji sama dirinya dia mau bikin lagi, dan dia mohon pertolongan Allah. Allah hapusin itu dosanya, Allah hapusin. Tapi itu tadi 4 amalnya: infak, jangan marah, maafin, dan gemar berbuat baik. Itu. Baru deh tuh dia punya soal jawaban. Mama ya terkira ya anak umat roja kan orang bertakwa itu kan dia punya solusi, dia punya rezeki dari apa yang disangka-sangka, dan dia selalu mendapat dalam doa, mendapat petunjuk dari Allah. Mana yang hak, mana yang batil. Furqan itu pembeda yang hak dan yang batil. Maka aman hidupnya kayak gini. Tinggal kita istiqomah minta doanya apa? Ya muqallibul sabit qalbin aladin. Karena perintah istiqomah itu nggak mudah. Kita sabar, kita maafin, kita infak sebulan gampang. Tapi istiqomah dalam kebaikan itu yang susah, ya. Dan kalau kita nangis nggak apa-apa Bu, itu membersihkan dunia kita. Mobil kan kalau dicuci kan bersih ya. Nah air mata tuh membersihkan dunia kita, air mata itu. Ya jangan mau berjengin banget sih. Udah nggak bersyukur, enggak. Allah tuh senang. Apa-apa kita nangis. Nangisnya karena Allah.
karena ditinggal sama makhluk, bukan karena makhluk. Karena beratnya beban dalam dada ini, kita rasanya nggak mampu kecuali Allah mampukan kita. Kan itu kan Al-Baqarah yang terakhir ya, jangan bebankan kepada hamba dan kamu tidak sanggup. Itu di Mutazam tuh doanya itu berkali-kali. Lewat itu doa. Karena apa? Allah senang kalau kita ulang-ulang. Allah tuh senang. Kalau manusia diminta 1 kali, 2 kali senang, 3 kali kesal kan? Minta mulu orang gitu ya. Tapi Allah itu makin sering kita minta makin senang. Makanya munajat terus-terusan. Itu ya. Mudah-mudahan kalian menjawab ya Bunda ya. Yang di belakang nggak ada ya? Aman ya Bun? Ada lagi? Ada? Baik, silakan Bunda. Ini terakhir mungkin ya. Assalamualaikum. Mau bertanya dua boleh? Yang pertama, ini mau bertanya, kalau kita sholat rawatib, kemudian itu kan yang membatalkan kalau iqomah ya, maksudnya kalau waktunya itu dibatasi dari setelah azan sampai iqomah gitu. Ini Bunda ngomongnya lagi jamaah atau lagi sendiri? Ini kalau kita perempuan kan biasanya sholat di rumah. Di rumah, oke. Bolehnya sampai iqamah. Oke. Tidak. Saya nggak tahu ya. Allah bisawab. Tapi sepanjang yang saya tahu, kita itu boleh sholat rawatib jam 1 juga masih boleh. Kecuali kalau kita berjamaah, dahulukan yang wajib, dahulukan jamaahnya. Iya, boleh ya. Sepanjang yang saya tahu, informasinya para guru mengatakan boleh. Mungkin dia belum dapat informasi yang lain, belum mendapat penjelasan fatwa ulama yang lain. Jadi kita nggak bisa maksa orang, dan kita nggak bisa berpendapat dengan satu pendapat yang pendapatnya mazhabnya katanya nggak boleh. Kecuali Bunda dapat roakulnya, Bunda dapat siapa yang apakah itu sahih. Makanya selama Bunda nggak ada, selama kita Bunda aja, selama kita nggak mendapat pendapat yang sahih, ya kita ikutkan. Kecuali kita udah qomat, nah itu nggak boleh. Misalnya kita udah qomat, tiba-tiba ngambil ini nggak boleh. Begitu qomat, begitu langsung takbir. Kalau berjamaah, dahulukan yang wajib. Tapi kalau kita mendawamkan sholat rawatibnya udah puluhan tahun, misalnya Bunda tuh sholat rawatib udah 30 tahun, itu boleh dikodok. Tapi syaratnya yang sudah terbiasa. Kalau yang belum biasa nggak boleh. Sama kayak sholat di bulan Sya'ban nih, kan ulama bilang, Ustaz bilang setelah nisfu Sya'ban nggak ada puasa sunnah, nggak ada puasa sunnah bagi yang nggak biasa. Tapi kalau Bunda Senin Kamisnya udah dawamnya dari SMA, dari punya anak 1, boleh. Yang nggak boleh itu 1-2 hari sebelum Ramadan, takutnya hilalnya ada yang keluar kita tidak melihat. Jadi kita takut puasa 1 Ramadan niat puasa sunnah mutlak itu. Tapi pendapat itu berbeda. Bunda nggak boleh pakai mazhab katanya nggak boleh. Cari ilmunya. Dan jangan dari saya juga, tapi saya berpendapat dan para ustaz, para guru mencontohkan boleh sholat rawatib. Cuman memang keutamaannya antara azan sama iqamah itu doanya tuh dikabul. Itu waktu utama. Kita kan nggak punya tempat-tempat utama. Kita kan nggak punya rodo, kita nggak punya mutazam. Tapi kita punya waktu utama. Salah satunya dari azan sampai iqamah itu waktu yang utama. Tapi kalau kita nggak jamaah di masjid, di rumah, kita boleh misalnya jam 1 sholat rawatib 2, sangat boleh, sangat boleh. Dan para guru menyatakan seperti itu. Kecuali kalau Bunda punya dalilnya, riwayatnya sahih, itu kalau alam. Jadi tadi kita bilang kalau fikih itu ranahnya pasti banyak hilang. Mudah-mudahan menjawab ya. Ya.
Nah, boleh ya. Dia nanti belajar ada waktunya. Jangan. Jadi kalau yang nggak dicontohin Rasul jangan harap. Tapi bagus punya nanya. Karena sholat itu seperti Rasulullah SAW mencontohkan. Kalau zuhur asar ya jangan, harus sir bacaannya. Kalau dia gitu nggak apa-apa. Itu kan sekarang 2 tahun, 14 tahun dia banyak hafalannya, lebih banyak dari budanya. Ya Bun ya, jangan gara-gara kita nyenengin anak kita menganggap hukum syariat. Tapi kan kita nggak tahu, kalau kita nggak tahu berarti kan hukumnya dibolehkan. Yang nggak boleh itu nggak mau tahu, nggak mau belajar itu yang nggak boleh. Karena kan kalau ini harus datang ala kulit muslim, menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Gitu. Supaya kita tahu amal jadi amal soleh, amal salah. Niatnya bagus, tapi niat baik itu harus cara yang baik. Niat baik, caranya nggak baik, nanti hasilnya nggak baik. Nanti kalau budak terus itu sampai besar dia sholat asar subuh keras. Yang nanti kebiasaan dia tuh kebiasaan yang nggak benar. Kasih kebiasaan yang benar. Tapi karena kita nggak tahu, insya Allah kalau alam apa-apa kita nggak tahu. Makanya sekarang kita sudah tahu, jangan lagi sholat asar subuh itu kedengaran, ya prihatin. Gitu ya Bunda ya, Masya Allah ini Bunda soleha banget, makanya anaknya bisa sholat sama kita gitu ya, dan bisa baca juga. Tapi Masya Allah tuntun jadi takdir kita ini bertemu Bun 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan dunia sama isinya, sudah Allah tetapkan kita ketemu supaya nanti Bunda dapat informasi, oh ternyata nggak boleh demi cinta kepada anak, tapi kita melanggar hukum syariat. Tapi pahala tetap dikasih, Allah tuh maha baik. Allah tuh nggak pernah itu sama kita. Allah kasih uzur. Malah waktu itu umur kita tuh orang nungguin, ayo tobat, itu karena aku nungguin, gitu ya. Kayak Allah semua. Mudah-mudahan Allah membukakan kita mengamalkan ilmu ya budaya yang mampu berisra mi'raj setiap saat. Isra kita mengisi perjalanan hidup dengan taat, dan mi'raj kita itu bertemu dengan Allah dalam ketaatan. Agar Allah berikan kita falah kemenangan. Mudah-mudahan bermanfaat dari kata-kata yang tidak berkenan dulu, karena saya banyak pasti banyak kalanya ya. Mohon maaf yang salah-salah saya Bun ya. Dan kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.